Sobat BPHN, bertemu kembali dengan saya, Valensa, yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan membahas berita seputar pembinaan hukum nasional yang telah kami rangkum untuk Anda dalam program BPHN News. Mari kita simak bersama. Badan Pembinaan Hukum Nasional mendorong percepatan pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani atau BBBM. Dalam rapat evaluasi di Jakarta Timur, Senin 11 November 2024, Sekretaris BPHN Igusti Putu Milawati menegaskan pentingnya koordinasi antar kelompok kerja untuk melengkapi data dan dokumen pendukung yang nantinya diunggah ke sistem ERB sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Dalam laporan monitoring, hampir seluruh Pokja telah menyelesaikan laporan kuartal 3 tahun 2024. Sementara laporan kuartal 4 sedang dalam proses penyelesaian. Hasil ini mencerminkan komitmen seluruh unit di BPHN dalam mendukung target reformasi birokrasi yang telah dicanangkan. Fokus utama saat ini adalah memastikan pemenuhan data yang terintegrasi sesuai dengan standar zona integritas. Rapat tersebut dihadiri oleh para pejabat utama BPHN, termasuk Kepala Pusat JDIHN Joni P. Simamora, Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Nur Ikhwan, serta penyuluh hukum ahli utama Audi Murfi dan Joko Puji Raharjo. Para peserta menunjukkan komitmen kuat untuk mempercepat langkah menuju tercapainya WBBM pada 2024. Kepala BPHN periode 2021 sampai 2024, Widodo Eka Cahyana optimis kepala desa dan lurah yang dilatih sebagai non-litigation peacemaker atau NLP dapat mengurangi beban kasus di pengadilan. Dalam pembukaan bimbingan teknis dan pelantikan Asosiasi NLP, Selasa 12 November 2024, Widodo menegaskan pentingnya pendekatan musyawarah dan restoratif justice untuk menyelesaikan sengketa di masyarakat. Program ini merupakan kelanjutan dari Paralegal Justice Award atau PJA, hasil kerjasama dengan Mahkamah Agung yang telah melatih 586 kepala desa dan lurah. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Syamsul Ma'arif menyebut tren peningkatan perkara di pengadilan setiap tahun menunjukkan perlunya solusi alternatif. Ia mengapresiasi program PJA yang mendukung penyelesaian sengketa secara damai, selaras dengan tren global di mana mediasi lebih dominan dibanding pengadilan. Sengketa akut saja yang dibawa ke pengadilan, yang lainnya dapat selesai melalui mediasi, ujarnya. Widodo menambahkan, peran kepala desa dan lurah sangat strategis untuk menjaga harmoni di masyarakat. Dengan menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan, kita tidak hanya meringankan beban pengadilan, tetapi juga memperkuat nilai-nilai keadilan restoratif yang menjadi fondasi hukum di Indonesia, tegasnya. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pelantikan pengurus Asosiasi Juru Damai atau Non-Litigation Peacemaker Association atau NLPA. Asosiasi ini diharapkan menjadi wadah untuk meningkatkan sinergi dan kapasitas para kepala desa dan lurah dalam menyelesaikan sengketa, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik di tingkat desa. Badan Pembinaan Hukum Nasional menggelar bimbingan teknis bagi 586 kepala desa dan lurah alumni Paralegal Justice Award 2023 dan 2024 secara hybrid, Selasa 12 November 2024, dengan peserta hadir luring di Auditorium BPSDM Hukum dan daring melalui kanal YouTube BPHN TV Official. Bimbingan ini membahas berbagai materi termasuk pembentukan peraturan desa, pengelolaan potensi desa, serta teknik mediasi. Direktur Advokasi Kementerian Desa Dwi Rudi Hartoyo menyoroti pentingnya peran kepala desa dalam menciptakan harmoni sosial. Penguasaan isu strategis seperti konflik sosial dan pengelolaan sumber daya alam akan membantu menciptakan pembangunan desa yang berkelanjutan, jelasnya. Selain itu, Hakim Justisial Mahkamah Agung Guli Liwarmbani Awang menekankan perlunya penguasaan teknik mediasi untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Prinsip-prinsip seperti mendengarkan aktif dan menjaga netralitas sangat penting dalam menciptakan solusi yang efektif dan sesuai dengan kearifan lokal, tambahnya. Hadir sebagai narasumber, analis hukum ahli muda Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Raja Sianturi, Kepala Departemen Kajian Hukum PT Pegadaian Surya Dharma Sudarman, Direktur Advokasi dan Kerjasama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Dwi Rudi Hartoyo, dan Hakim Justisial Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Guli Liwarmbani Awang.
Badan Pembinaan Hukum Nasional melakukan audiensi dengan Mahkamah Konstitusi pada Rabu 13 November 2024 untuk menjajaki kerjasama dalam pengelolaan jurnal referendum dengan tujuan memperkuat relevansi dan reputasi JRV di tingkat nasional maupun internasional. Dalam pertemuan tersebut, Kurniasih menjelaskan keberhasilan MK dalam mengelola dua jurnal ilmiah utama, yakni Jurnal Konstitusi dan Constitutional Review yang telah terindeks di Scopus, Sinta 1, dan DOAJ. Mahkamah Konstitusi berupaya menjadikan kedua jurnal ini sebagai referensi utama di bidang hukum konstitusi. Sementara itu, BPHN yang telah mengelola JRV sejak 2012 berencana untuk meningkatkan kualitas dan layanan jurnal ini agar dapat menjadi jurnal rujukan dalam konteks pembangunan hukum nasional. Reza Fikri Febriansyah menekankan pentingnya benchmarking terhadap pengelolaan jurnal serupa dan terbuka terhadap masukan dari para pengguna. BPHN berkomitmen untuk terus mengembangkan JRV tidak hanya sebagai media publikasi, tetapi juga sebagai pusat informasi yang berkontribusi dalam pengembangan hukum di Indonesia. Dalam kesempatan ini, rombongan BPHN juga mengunjungi Museum Konstitusi MK untuk memperdalam pemahaman mengenai perkembangan hukum konstitusi di Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum atau BPSDM Hukum menggelar penilaian kompetensi bagi jabatan fungsional pada Rabu hingga Jumat 13 hingga 15 November 2024 di Depok, dengan tujuan untuk mengukur kemampuan pegawai dalam menduduki posisi tertentu dan kenaikan jenjang jabatan fungsional menggunakan metode assessment center yang lebih komprehensif untuk menilai profil dan potensi pegawai. Kepala BPSDM Hukum, Razilu, menjelaskan bahwa penilaian kompetensi ini sangat penting karena semakin tinggi jenjang jabatan fungsional, maka tuntutan kompetensi yang lebih kompleks juga meningkat. Penilaian difokuskan pada aspek kognitif untuk jabatan fungsional keahlian dan aspek psikomotor untuk jabatan fungsional keterampilan, serta memberikan rekomendasi pengembangan pegawai. Sementara itu, PLT Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Sofyan, mengapresiasi kolaborasi aktif antara BPHN dan BPSDM Hukum dalam mengembangkan karir jabatan fungsional, khususnya penyuluh hukum. Menurut Sofyan, penilaian ini bertujuan untuk memastikan penyuluh hukum dapat berperan strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, yang pada akhirnya akan memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Kegiatan ini diikuti oleh 100 peserta dari berbagai instansi termasuk BPHN dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas melantik 11 pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Hukum pada Jumat 15 November 2024 di Geraha Pengayoman, Jakarta. Pelantikan ini bertujuan untuk memperkuat reformasi birokrasi dan implementasi supremasi hukum sesuai dengan mandat Astacita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Supratman menekankan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk mempercepat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi di seluruh struktur Kementerian Hukum Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Menteri Hukum mengingatkan bahwa tugas pejabat negara tidak bersifat permanen, sehingga mereka harus bekerja maksimal untuk negara, menjaga integritas dan menerapkan prinsip transparansi dalam setiap aspek pelayanan publik. Jabatan dan kekuasaan akan selalu berakhir, namun hasil kerja kita akan selalu dikenang jika kita berusaha memberikan yang terbaik untuk bangsa ini, kata Supratman. Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan transparansi data untuk membangun kepercayaan publik. Supratman berharap bahwa integrasi sistem layanan publik dapat mempercepat akses bagi masyarakat dan menghasilkan pengelolaan data yang lebih transparan dan mudah dipantau. Sebanyak 11 pejabat baru yang dilantik terdiri dari 8 direktur jenderal, kepala badan, dan 3 staf ahli menteri. Salah satunya Min Usihen yang dipercaya sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang sebelumnya diduduki oleh Profesor Widodo Eka Cahyana sejak tahun 2021. Dalam kesempatan ini, Supratman juga menekankan bahwa kenaikan jenjang karir di Kementerian Hukum harus melalui sistem merit yang jelas dan transparan. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap pejabat yang menduduki posisi tinggi memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang diharapkan, serta dapat berperan aktif dalam mendukung reformasi birokrasi yang tengah dijalankan oleh pemerintah.
Sekian berita dari BPHN News. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ikuti berita terbaru Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui laman sosial media kami di bawah ini. Saya, Valensa, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.